Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Hari ini Pak Teguh akan menyampaikan pembelajaran kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Bagaimana pula proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka perhatikanlah materi penjelasan berikut ya. Anak-anak, coba kamu perhatikan dan simak bacaan berikut. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikan. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke anak-anak, sekarang setelah kalian selesai menyimak bacaan tadi, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam peta pikiran berikut ini. Pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ikan hias yang dipiara adalah ikan mas jenis ikan mas koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Betul sekali. Di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara di sebuah akuarium. Dan kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias itu diberi makan oleh Dayu setiap hari. Kemudian kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan setiap seminggu sekali oleh Dayu. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya tadi? Dayu melihat atau memperhatikan saat mulut ikan-ikan hias terbuka dan Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda dengan manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada cacing tanah atau disebut dengan vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara.
Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlembut. Yang kedua, serangga atau disebut dengan insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trachea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trachea disebut tracheola. Trachea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga, ada ikan atau Pisces. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Yang keempat anak-anak, ada amfibi. Bisa kalian lihat gambarnya di sini, amfibi. Contohnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Yang kelima, ada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantara ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Keenam anak-anak, ada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trachea. Dari trachea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Yang ketujuh anak-anak, yang terakhir ada sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya apa? Paus, duyung, dan lumba-lumba. Ya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap. Anak-anak, setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Toko tadi, dapatkah kalian
menyebutkan sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan, dan jelaskan pula bagaimana sistem pernapasan pada jenis hewan amfibi. Baiklah anak-anak, tugas bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan. Untuk selanjutnya akan Pak Teguh koreksi. Sebelum pembelajaran diakhiri, Pak Teguh akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang kata tanya. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Dan kalian juga sudah belajar tentang sistem pernapasan pada berbagai jenis hewan, seperti sistem pernapasan pada cacing tanah, sistem pernapasan pada serangga, sistem pernapasan pada ikan, sistem pernapasan pada hewan amfibi, sistem pernapasan pada hewan reptil, sistem pernapasan pada hewan burung, dan terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia. Oke, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya anak-anak.